Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini apa yang akan kita pelajari, yaitu kita akan pelajari perulangan lainnya dari Python. Ya, kemarin kita sudah mengenal while, sekarang kita akan mengenal for in. Ya, bagaimana for in ini? Kita langsung praktek saja ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa langsung membuka Visual Studio Code-nya ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa konsep dari for perulangan ini hampir sama dengan while ya, tapi ada cara-cara yang berbeda dari penggunaan for ini. Contohnya kalau misalnya tanpa perulangan ya, saya ingatkan ketika saya mau cetak saya harus sukses misalnya ya. Saya harus sukses gitu ya. Ya, sebanyak sekali ya, cukup sekali ini saja nanti akan muncul saya harus sukses. Oke ya, saya harus sukses ya. Tadi agak loading. Saya harus sukses. Kalau mau 2 kali kita harus membuat ini 2 kali gitu ya. Maka akan di print sebanyak 2 kali. Saya harus sukses ya. Kalau 100 kali ya berarti 100 kali. Ya. Saya harus suksesnya ya. Nanti akan di pattern ini berpengaruh ya. Oke, 100 kali ya berarti kita harus cetak saya harus suksesnya sebanyak yang kita inginkan. Nah, untuk itu supaya tidak kita berulang-ulang menggunakan kode yang sama, untuk itu kita bisa juga menggunakan for. Ya, for in dalam Python. Oke, kita langsung praktek saja. For, nah, yang menarik dari for adalah setelah penulisan kata for, kita membutuhkan sebuah variabel baru. Ya, ingat variabel baru, beda dengan tipe data ya. Variabel baru. Di sini variabel barunya ya bebas namanya ya, misalnya ulang misalnya, atau ini berarti yang dicetak. Baru in. Ya, baru in. Misalnya, saya mau menuliskan saya mau mengulang kata-kata mahasiswa UPY sukses dunia akhirat gitu ya, sebanyak 5 kali. Ya sudah, berarti sini saya membutuhkan rank ya, kemudian ranknya adalah dari 0 sampai 5. Ya. Jadi di sini kita membutuhkan rank. Ranknya bagaimana kita isi? Ini adalah ranknya dari mana nih? Karena misalnya kita 5 kali berarti dari 0 kita buat sampai 5. Kalau misalnya mau 5 sampai 10, it's okay, boleh. Kita coba dulu yang 0 sampai 5 ya. Baru kita print mahasiswa UPY sukses dunia akhirat. Ya. Oke, kita langsung coba jalankan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan mahasiswa UPY sukses dunia akhirat ini sebanyak 5 kali, tidak. Jika kita cukup sekali, tinggal menggunakan for. Ya, for-nya nanti mau dicetak dari berapa sampai berapa. Tadi saya sempat menyebutkan bahwa kita akan mencetak 5 kali. Bagaimana kalau saya tuliskan 5 sampai 10? Ya, kita lihat. Bisa juga. Ya, selama ranknya ini berjarak 5, dia akan dicetak 5 kali. Ya, kalau ini kita ganti 0 ya berarti dia akan mencetak sebanyak 10 kali. Ya, kalau misalnya kita mau mencetak sebanyak 100 kali, kita tinggal ubah aja ya menjadi 100, 0 sampai 100. Dia akan mencetak mahasiswa UPY sukses dunia akhirat sebanyak 100 kali. Simpel ya teman-teman ya, simpel. Oke, sekarang saya mau nggak nyaman banget apabila nulisnya seperti ini. Oke, kita ganti. Ya, saya mau mencetak mahasiswa UPY sukses dunia akhiratnya, terserah saya mau berapa kali. Oke ya, berarti kita perlu memasukkan jumlah berapa kalinya nanti ya. Berarti di sini kita perlu jumlah ya,
atau pengulangan ya, pengulangan ya. Pengulangannya diisi dengan apa? Ya berarti kita input ya, kemudian kita langsung saja masuk mau berapa kali diulang gitu ya. Misalnya mau berapa kali diulang ya. Mau berapa kali diulang. Oke. Ketika kita mau bebas, kita yang bebas menentukan mau berapa kali diulang, artinya di sini bukan 100 lagi, melainkan pengulangan. Teman-teman ya, jadi kita jalankan coba. Oke, mau berapa kali diulang? Kita masukkan nih. Mau 5 kali? Oke, dia akan mencetak. Oke. Oke ya, lupa ya. Jadi kita tambahkan int di depannya ya, karena dia integer ya. Kalau misalnya kayak gini, otomatis dia sebagai string. Oke, mohon maaf ya. Oke, mau berapa kali diulang? 5 kali. Oke, nanti akan dicetak sebanyak 5 kali. Jalankan lagi. Mau berapa kali diulang? Misalnya 9 kali. Dia akan mencetak sebanyak 9 kali. Mau berapa kali diulang? Ya, 1000. Oh, jangan, nanti kebanyakan ya. 200. Ntar dia akan mengulang sebanyak 200 kali. Simpel ya teman-teman ya. Simpel. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk angka ya. Kita akan mencoba untuk angka. Di sini kita oke, untuk angka saya mau seperti ini. Kita coba diulang lagi ya. 0 sampai 5 seperti ini. Printnya adalah cetak. Oke, tadi saya sempat mengatakan bahwa setelah for ini adalah variabel. Ya, variabel ini maksudnya apa? Variabel ini maksudnya adalah kita akan ini sebagai variabel untuk menampung isi yang ada pada rank ini. Ya, dia akan menampung isi dari variabel ini, ya. Atau berada di sini misalnya ada variabel ya, in variabel apa? Ya sudah, berarti dia akan mencetak isi dari variabel yang kita tentukan di sini, ya. Setelah itu isinya sudah ada dimasukkan dalam variabel cetak, baru kita tinggal print ya variabel cetak tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Coba kita langsung seperti ini saja apa yang terjadi. Oke, 0 1 2 3 4. Ya, 0 1 2 3 4 ya. Dia akan mencetak isi dari rank ini adalah 0 1 2 3 4. Dia akan print satu demi satu sampai ranknya selesai. Oke, sekarang pertanyaannya. Ini untuk nilai keaktifan. Saya menuliskan di sini 0 sampai 5 ya, tapi saya mau nanti keluarnya adalah 0 sampai 5 gitu. Jadi jangan 0 sampai 4. Gimana caranya? Silakan isi di kolom komentar YouTube ya. Jangan lupa berikan nama dan NPM. Nanti saya berikan nilai keaktifan plus 200 yang pertama. Oke ya, seterusnya nanti akan ada pengulangan minus 20, minus 20. Oke, jadi dikejar sebanyak mungkin. Teman-teman ngeliat ini langsung dikerjakan ya. Oke, sekarang saya mau cetaknya adalah cetaknya adalah berupa pangkat ya. Hasil pangkat dari 0 sampai 5. Oke, kita jalankan coba. Akan keluar 0, 1, 4, 9, 16. Jadi dia mencetak adalah ranknya atau nilai yang berada dalam rank 0 sampai 5 ini akan dikalikan dulu baru dicetak. Gitu ya. Maka akan keluar 0 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. Simpel ya teman-teman ya. Simpel. Oke, sekarang saya mau, di sini kita sudah menentukan seperti ini. Oke, berarti saya mau, saya menentukan awal dan akhirnya. Ya, awal dan akhirnya. It's okay, nggak apa-apa. Integer gitu ya, kemudian print ya. Print, masukkan nilai awalnya ya. Oke, di sini masukkan nilai akhirnya ya, masukkan nilai akhirnya. Akhir ya. Di sini rank adalah awal dan di sini adalah akhir.
ya. Oke, masukkan nilai awal, nilai akhir. Oke, saya coba jalankan. Oke. Ini bukan print ya, input ya. Ya, saya juga suka kadang-kadang error. Input ya. Input ya. Kemudian di sini input juga input ya. Kemudian jalankan. Oke, masukkan nilai awal. Nilai awalnya saya mau 1 ya. Kemudian masukin nilai akhirnya. Nilai akhirnya 9. Oke. Nanti akan dicetak langsung 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Terus ya sampai di sini adalah 8 kali 8 ya, 64. Ya, kalau misalnya teman-teman sudah menjawab tadi pertanyaan saya yang pertama, nanti bisa dimunculkan juga 9 kali 9, nanti akan keluar sampai 81. Oke, simpel ya. Oke, sekarang selanjutnya adalah saya mau, langsung aja studi kasus ya. Nggak usah studi kasus, masih belum ya. Saya mau nanti dia akan mencetak bilangan ganjil genapnya saja ya. Sudah, berarti perlu ada pengecekan ya. Jika cetak modulus 2 sama dengan 0 gitu ya. Artinya apa? Jika cetak modulus 2 sisa hasil bagi 2-nya itu nggak ada sisa atau 0 ya. Artinya nanti dia akan mencetak bilangan genap-genapnya saja. Maka akan di print cetak. Jika modulus 2 atau sisa hasil bagi 2 itu masih ada sisa, 1 bagi 2 ya sisanya 1, 3 bagi 2 masih ada sisanya 1. Ya berarti dia tidak akan dicetak. Oke, kita langsung jalankan. Nilai awal 1, nilai akhir 8 misalnya. Oke, dia akan mengeluarkan nilai genap dari yang berada di antara 1 sampai 8. Gitu ya, simpel ya. Kalau misalnya ganjil gimana? Silakan dimasukkan di kolom komentar. Ini sebagai studi kasus yang kedua untuk nilai keaktifan teman-teman. Pastikan teman-teman kejar ya. Mohon maaf kalau kemarin belum sempat saya koreksi karena cukup kredit. Nanti tetap akan saya koreksi. Yang penting teman-teman mengerjakan. Gitu ya. Oke, selanjutnya sampai di sini ya. Oke, sampai di sini kita langsung masuk ke studi kasus yang ketiga. Dari tadi ya saya ngeklik ini untuk menjalankan program. Oke, studi kasus ketiga untuk nilai keaktifan teman-teman adalah silakan combine dengan perulangan while sehingga nanti akan ada pilihan apakah mau diulang atau tidak seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ketika mau mengulang artinya apakah Anda ingin mengulang? Ya, maka program ini akan diulang. Setelah selesai program ini selesai, apakah Anda ingin mengulang? Ya, maka akan mengulang lagi. Ketika dijawab dengan selain ya, maka selesai. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini ya. Silakan dipraktikkan, saya harapkan dipraktikkan karena kemungkinan minggu depan atau 2 minggu ya atau nanti. Jadi nanti saya konsepnya antara minggu depan sama pada saat UAS itu saya mengadakan kuis untuk nilai UAS teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah menguasai dari A sampai Z yang saya sampaikan ya. Kalau bisa improvisasi dan coba-coba ya. Karena nanti untuk model kuisnya itu nanti akan bertipe-tipe, banyak tipe. Bisa jadi teman-teman memegang tipe yang berbeda dengan yang lainnya. Sehingga teman-teman harus coba-coba, kira-kira teman-teman punya ide apa, coba dibuat programnya, coba tanya programnya, coba kasih challenge saya dong, coba nanti coba dikerjakan. Gitu ya teman-teman ya. Saya kira cukup untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.